Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Ia telah memberikan kita nikmat, mau itu nikmat jasmani ataupun rohani, sehingga kita dapat berkumpul atau berjumpa pada siang hari ini. Selawat bertangkaikan salam mari kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Yang mana Ia telah memberikan kita, yang mana Ia telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang. Baiklah, kami dari kelompok 6, perkenalkan, nama saya Rifki Bunaya Barus. Dan saya Nurul Azizah Tanjung. Kami akan membahas atau berdiskusi tentang hakikat pendidik dalam pendidikan Islam. Dari judul di atas dapat diartikan ialah mendidik dan sekaligus di dalamnya mengajar sesuai dengan ilmuwan yang telah disediakan. Kami sudah mengumpulkan 10 pertanyaan, dan dari 10 pertanyaan itu kami akan membahasnya satu persatu. Pertanyaan pertama ialah, bagaimana hakikat pendidik dalam pendidikan Islam? Hakikat pendidik dalam Islam adalah orang-orang yang bertanggung jawab dalam pengembangan peserta didik dengan mengaktualisasikan seluruh potensinya, baik potensi spiritual, afektif, kognitif, maupun potensi psikomotor ke arah yang lebih baik secara seimbang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, bagaimana peran pendidik dalam pandangan pendidikan Islam? Tugas pendidik dalam pendidikan Islam adalah membimbing dan mengenali kebutuhan atau kemampuan peserta didik, menciptakan situasi yang kondusif bagi berlangsungnya proses pendidikan, menambah dan mengembangkan ilmu yang dimiliki untuk ditransformasikan kepada siswa dan selalu membuka diri terhadap segala kelemahan. Bagaimana caranya agar pendidikan Islam itu bisa berhasil dengan baik? Mengamalkan keahliannya sesuai dengan kompetensi menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Belajar yang telah dicapai, keberhasilan pendidikan Islam dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Muslim. 1. Mengembangkan profesionalis. 2. Meningkatkan keberhasilan pengelolaan kelas. 3. Menciptakan suasana religius di sekolah. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana strategi pendidikan Islam dalam menghadapi globalisasi saat ini? Strategi pendidikan Islam dalam menghadapi tantangan globalisasi antara lain membangun paradigma pendidikan Islam yang sebenarnya, melaksanakan pendidikan afektif,
meningkatkan mutu tenaga pendidik. Kata kunci pendidikan Islam, globalisasi, problematika, dan strategi. Mengapa pendidikan dianggap hal yang paling penting dalam kehidupan manusia? Pendidikan membantu seseorang menempatkan diri pada tempat yang tepat. Pendidikan mampu menjadikan seseorang lebih terbuka wawasannya secara otomatis. Pendidikan juga akan mengubah pola pikir setiap peserta didik. Mengapa seorang pendidik harus memahami dengan baik tentang hakikat manusia? Agar pendidik dapat memahami berbagai karakter setiap orang, sehingga dapat menempatkan diri di tempat yang baik, atau dalam arti kata dia bisa menyesuaikan dirinya ke tempat yang mana ia ditempati. Dalam artinya bukan mengikuti semua sesuatu yang di tempat tersebut. Dia cuma menyesuaikan diri dan pola pikirnya terhadap lingkungan yang ia ditempati saat ini. Bagaimana karakteristik pendidikan Islam secara umum? Salah satu karakteristik pendidikan Islam adalah sepanjang hayat. Seperti yang dikatakan baginda Rasulullah SAW, tuntutlah ilmu dari wayan hingga ke liang lahat. Maksudnya dalam hal ini ialah kita dari kecil itu kita belajar, bukan artinya kita tuh belajar waktu kita lahir. Waktu kecil kita bukan langsung belajar pelajaran di sekolah, bukan. Maksudnya ialah ya salah satunya yang dari kecil itu ialah ilmu sopan atau ilmu tentang adab. Jadi ilmu adab yang dimaksud ialah adab kita kepada orang tua ataupun kepada teman ataupun sebagainya. Jadi itu yang dikatakan maksud dari tuntutlah ilmu dari wayan hingga ke liang lahat. Bagaimana konsep atau hubungan hakikat manusia dengan pendidikan? Seperti dari pertanyaan tersebut ialah manusia adalah makhluk yang memiliki derajat lebih tinggi daripada makhluk yang lainnya. Kemudian pendidikan merupakan suatu proses yang dapat mengubah perilaku dan setiap manusia dalam upaya untuk menjadi dewasa melalui pengajaran dan pelatihan dalam pendidikan. Mengapa pendidikan dianggap hal yang paling penting dalam kehidupan manusia? Pendidikan membantu seseorang menempatkan diri pada tempat yang tepat. Pendidikan mampu menjadikan seorang lebih terbuka wawasannya. Secara otomatis pendidikan juga akan mengubah pola pikir orang tersebut. Pendidikan yang baik merubah bakat berpikir seorang jadi lebih dewasa dan pandai menilai sesuatu. Maksudnya ialah dia dapat menyesuaikan diri di tempat yang ia tempati, dan setiap ilmu yang didapatnya itu mampu mengubah setiap karakteristik dan mengubah pola pikir setiap orang. Mungkin ini sajalah diskusi
yang dapat kami bahas dari 10 pertanyaan tersebut. Lebih kurangnya kami minta maaf. Wabillahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.